Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zumratun Najihah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghafilin, Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan teori tentang ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro juga dapat digunakan untuk menganalisa target-target kebijaksanaan, seperti halnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Arti dari ekonomi makro sendiri ialah studi ilmu ekonomi yang membahas perekonomian lebih kompleks dan luas secara menyeluruh, di mana perubahan tersebut akan mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, pasar, hingga ke perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu tujuan dari ekonomi makro. Tujuan dari ekonomi makro yang akan saya jelaskan di sini terdapat 6 poin. Poin yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan dengan mengetahui pendapatan, supaya pertumbuhan ekonomi di negeri ini itu bisa terukur dengan baik. Selain itu, jika kebijakan-kebijakan efektif dan efisien juga dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. Poin yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan juga dapat meningkatkan kapasitas produksi. Bisa mengajak para investor untuk berinvestasi supaya terciptanya lapangan pekerjaan. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas produksi dengan meningkatnya kapasitas produksi. Hal ini juga dapat berpengaruh untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negeri. Poin yang keempat yaitu mengendalikan inflasi. Salah satu sebab terjadinya inflasi yaitu karena adanya permintaan terlalu besar terhadap suatu barang atau jasa sehingga bisa menaikkan suatu harga. Poin yang kelima yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Menjaga kestabilan ekonomi sangatlah penting agar para pelaku ekonom atau para investor bisa memiliki keyakinan untuk berinvestasi. Yang terakhir atau yang keenam yaitu menyeimbangkan pembayaran neraca ke luar negeri. Hal ini untuk menghindari defisit pembayaran luar negeri. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama yaitu penentuan tingkat aktivitas ekonomi negara. Dalam hal ini ekonomi akan menjelaskan seberapa jauh sih ekonomi itu memberikan produk dan pelayanan. Dan yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga yaitu pengeluaran agregat atau komprehensif. Selanjutnya yaitu sejarah ekonomi makro. Sejarah ekonomi makro dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sejarah ekonomi makro konvensional dan sejarah ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu bermula pada abad ke-8 yang dimulai dari teori Adam Smith. Kemudian lahirlah para tokoh ekonom yang melahirkan ekonomi liberal. Pada abad ke-20 terjadilah krisis dan akhirnya lahirlah teori ekonomi makro. Dan yang selanjutnya yaitu sejarah pada masa Islam. Pada masa tersebut dimulai dari pada masa Rasulullah SAW, yakni kebijakan fiskal, keuangan dan pajak, pengeluaran negara, dan pendirian Baitul Mal. Yang kedua yaitu pada masa sahabat Abu Bakar, yakni adil dan teliti dalam membagi zakat. Yang ketiga yaitu pada masa sahabat Utsman. Pada masa beliau yaitu semakin luas wilayah, semakin rumit sistem perekonomiannya. Dan yang keempat yaitu pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Pada masa beliau yakni pendistribusian seluruh dana Baitul Mal dan mencetak uang sendiri atas nama pemerintah Islam. Dan yang terakhir yaitu pada masa sahabat Umar bin Khattab, yakni memungut dengan benar dan memberi hak atas kekayaan. Selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi makro konvensional dan ekonomi makro Islam. Ekonomi makro konvensional ialah ilmu ekonomi yang membahas masalah demi masalah secara global tanpa memikirkan kembali manfaat dan tujuan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan ilmu ekonomi makro Islam ialah ilmu ekonomi
yang memiliki tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Sumber utamanya ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan konvensional hanya berpedoman kepada hal-hal yang bersifat positivisme. Dan poin yang terakhir yaitu pengaruh ekonomi makro terhadap pengembangan bisnis. Ekonomi makro adalah bagian dari kegiatan ilmu ekonomi yang akan menjelaskan pengaruh ekonomi berskala besar. Hal ini yang akan mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar-pasar mereka. Ekonomi makro juga sering terlibat dengan masalah keuangan negara. Dalam hal bisnis, ekonomi makro memiliki fungsi untuk menganalisis metode atau cara yang terbaik untuk mempengaruhi kebijakan sasaran, seperti halnya stabilitas harga, pengembangan bisnis, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan. Ekonomi makro juga memiliki beberapa komponen untuk yang bisa secara langsung mempengaruhi keputusan suatu perusahaan terhadap pengembangan perusahaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.